Oke, jadi malam ini kita akan membahas satu buku yang sangat bagus, judulnya The Million Dollar Financial Advisor ya. Ini buku yang ditulis dari orang agent yang sangat sukses, dan dia coba cari cara bagaimana sih agen-agen sukses yang lain, apa sih spesialnya. Nah, definisi suksesnya seperti apa? Dia contohkan, ada agen namanya John. Omsetnya ada 7 miliar dolar dalam 1 tahun. Dan dia kelola omset dana sebanyak 2 miliar dolar. Coba hitung kalkulatornya Cilina. 2 miliar dolar itu berapa? Dok, sorry dok, aku sambil lagi cek soalnya. Nah, Apa dok? 2 miliar dolar kira-kira berapa rupiah itu? Wih, nggak bisa hitung lagi lah dok. Kalau dolar kan 14.000 ya. Nah, 14.000 kali berapa? Berarti kali 2 kan 28.000 ya. Tambah 90. Nah, kira-kira berapa triliun ini? Ini 28 triliun ya. Dia kelola uang nasabah sebanyak 28 triliun. Banyak atau sedikit itu? Banyak. Dan itu dia lakukan dalam waktu 30 tahun jadi agent. Dia fokus spesialisasinya bekerja untuk orang agen nasabah-nasabah, keluarga-keluarga yang penghasilannya besar. Yang nilai hartanya di atas 10 miliar. Dan dia fokus membangun hubungan sama 80 klien saja. Jadi semakin kita lama di agen asuransi, kita perlu namanya makin fokus untuk melayani nasabah-nasabah yang income-nya besar. Karena waktu kita terbatas, satu harinya 24 jam. Kalau bisa kita mulai fokus naik level melayani nasabah-nasabah besar. Nah ini ada lagi contoh Sam, dia total aset kelolaannya sampai 2 miliar dolar juga. Dia udah 25 tahun di asuransi. Ini ada lagi David, 30 tahun, omsetnya 1 miliar dolar. Ini lagi Jack, 40 tahun, nilai asetnya 750 juta dolar. Nah, jadi mereka si penulis buku ini ketemu orang-orang ini, tanya apa sih mereka lakukan, apa yang mereka punya sehingga mereka bisa begitu berhasil. Nah, apa sih hasilnya? Ini nanti bukunya teman-teman download di Telegram ya. Dia temukan bahwa top agent punya hal-hal ini. Nah, apa itu? Nah, ini ya kita lihat ya. Saya coba ringkaskan. Yang paling pertama adalah punya kepercayaan diri. Tadi teman-teman yang ikut kelasnya Pak Yan itu pas kali ya, sudah bahas kepercayaan diri. Karena ini adalah fondasi pertama dari seorang agen sukses. Agen yang tidak percaya diri bisa dipastikan susah berhasil. Kenapa? Karena nggak berani ketemu orang. Dia sendiri aja nggak pede dengan dia sendiri. Nah, tadi kan siapa yang ikut kelasnya Pak Yan? Tadi saya ketemu Ci Elis. Ci Elis, tadi ikut kelas Pak Yan, apa yang Cici dapat? Halo, Ci Elis? Feni sama Lina tadi ikut kelasnya Pak Yan nggak? Enggak dok. Enggak dok. Nah, nanti tonton rekamannya ya. Ya dok. Bagus sekali. Jadi itu membuat kita untuk memiliki namanya kepercayaan diri. Dia jelasin apa sih yang membuat orang tidak percaya diri. Aku tadi ada screenshot ya, beberapa slide-nya yang bagus di grup. Teman-teman nanti coba baca. Ternyata banyak hal yang membuat orang tidak percaya diri. Banyak gagal. Dari kecil dihina, diejek. Orang tua nggak sayang dia. Diabaikan, kurang kasih sayang. Nah itu buat orang tidak percaya diri. Kalau tidak percaya diri, bisa dipastikan akan sulit berhasil ya. Di apapun. Jadi ini dia contohkan untuk top advisor, kalau mau berhasil harus punya namanya kepercayaan diri. Nah, coba menurut Feni apa sih artinya kepercayaan diri? Percaya diri itu yakin dok. Yakin terhadap? Yakin sama apa yang kita mau dok. Apa yang mau kita kerjakan untuk dicapai. Lalu apa lagi?
Hmm, Percaya diri. Kan asalnya dua kata. Percaya. Apa arti percaya? Saya percaya sama Feni. Artinya apa, Fen? percaya, tidak meragukan sih. Ya. Kalau saya percaya sama Feni, suatu hari saya ada pegang tas dan saya mau ke toilet. Saya mempercayakan tas saya untuk dipegang sama Feni. Itu artinya kan saya percaya Feni bisa jaga tas saya. Hmm, Nah, artinya apa? Gimana, Fen? Saya titip tas saya sama Feni karena saya percaya Feni bisa jaga tas saya waktu saya ke toilet. Artinya apa itu? tidak Percayaan. ragu. Hmm? Kepercayaan. Di tas saya ada dompet, ada 100 juta, ada tabungan, di tas saya ada 100 juta, ada cek, ada gadget, ada ratusan juta di dalam tas saya. Dan saya percayakan kepada Feni waktu saya mau ke toilet. Itu artinya apa? Percaya, Dok. Ya, percaya artinya apa? Percaya artinya nggak tahu, Dok. Merasa aman ya mungkin ya. Cilina menikah dengan suaminya karena dia percaya bahwa suaminya titik-titik apa? Mau bilang baik enggak ya, Dok ya? Eh, nggak tahu, Dok. Jadi nikah-nikah aja. Yang lain coba. Jadi kalau kita pikirkan lagi, kenapa Swanto mempercayakan Feni tas dia yang isinya barang berharga? Artinya saya percaya, saya yakin Feni akan menjaga barang ini kan? Iya, Teman-teman punya tas lah, mau ke toilet. Mungkin nggak titipkan ke orang yang tidak dikenal. Aku mau ke toilet ini, tolong jaga ya kepada orang yang tidak dikenal. Mungkin nggak? Enggak, Dok. Nah, jadi udah tahu nggak arti percaya itu dari contoh seperti ini? Iya, tahu, Dok. Nah, pertanyaannya, nasabah yang kita prospek, agent yang kita rekrut, kira-kira percaya nggak sama kita? Kalau yang udah masuk pasti percaya, Dok. Makanya mau ambil sama kita. Jadi pertanyaannya, jika nasabah tidak ambil dengan Anda, berarti orang itu tidak percaya dengan Anda, betul tidak? Betul. Kalau Tapi orang nggak, Hah? enggak juga sih, Dok. Kadang nggak ada duit juga bisa. Ya, anggap dia ada duit, dia percaya Anda. Kemungkinan dia beli dengan Anda lebih besar atau tidak sama sekali? Kayak mana, Dok? Dia punya duit dan dia percaya sama Cilina, dia beli nggak sama kamu, Ci? Pasti beli lah. beli. Pasti beli Pasti ya. beli. Mm-mm. Nah, karena dia orang beli artinya dia menitipkan uang dia yang berharga ke teman-teman. Nah, pertanyaannya, Anda percaya nggak dengan diri Anda sendiri? Kalau kita belum percaya diri, artinya kita nggak percaya kepada diri sendiri. Jadi bayangkan bahwa Anda adalah si A. Anda juga adalah si B. Waktu Anda jadi si B, mau nggak percayakan keyakinan Anda, hidup Anda, semangat Anda kepada si A ini? Dan si A ini rupanya diri Anda sendiri juga. Nah, banyak agen yang saya jumpai, banyak orang tidak percaya kepada dirinya sendiri. Dia selalu bilang, aku nggak bisa lah. Kalau Feni bisa lah, dia kan masih muda, cantik.
Kalau Lina ya bisa lah, orangnya muda, cantik, baik lagi. Kalau saya apalah. Nah, itu artinya tidak percaya kepada diri sendiri. Kalau nggak punya kepercayaan diri, nggak bisa lanjut ke berikutnya, teman-teman. Ya, makanya poin pertama paling dasar adalah kepercayaan diri. Dan tadi pas kali dibahas sama Pak Ian tentang kepercayaan diri. Kalau kita sudah percaya diri, kita akan bisa profesional. Kita akan mulai mau belajar. Nah, profesional artinya mau belajar. Kompetitif artinya kita mau menjadi juara, berjuang. Nah, ini paling penting teman-teman. Ada tujuan, ada goal yang mau dicapai. Visinya untuk jangka panjang apa? Nah, karena ini semua jelas, akhirnya mau bekerja keras. Ini namanya etika untuk bekerja keras. Nah, ada lagi namanya energi, tenaga, passion, semangat untuk berjuang, bisa ilmu leadership. Artinya bisa mempengaruhi orang lain, bisa dipercaya ini teman-teman, bisa dipercaya orang lain. Kalau confidence artinya percaya diri sendiri, trustworthiness artinya bisa dipercaya orang lain. Nah, yang juga penting ada perlu namanya keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kalau orang mau bertumbuh, contohnya melatih otot, itu habis angkat barbel kan tangannya sakit-sakit ya. Tapi setelah dilakukan, itu jadi kuat. Sama dengan ini ya, kita harus berani untuk bekerja keras, untuk berlatih. Nah, terakhir yang paling penting untuk sukses adalah punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, teman-teman di sini kan sudah ada semuanya yang diperlukan untuk jadi agen sukses. Kira-kira kekuatannya Cilina dari ini semua yang mana, Ci? Satu persatu ya. Yang lain boleh cek di kolom chat ya, diketik. Kira-kira yang sudah dimiliki yang mana? Ada, aku lihat dulu ya. Contohnya, saya sudah memiliki namanya profesionalisme. Saya punya tujuan yang jelas, saya punya visi, saya mau bekerja keras. Yang belum saya punya misalnya energi, passion. Nah, apa yang sudah punya, apa yang belum punya, coba teman-teman evaluasi diri sendiri. Di checklist, ini kan kotak untuk checklist. Kayak mana checklistnya, Dok? Tulis aja lah di kolom chat. Oh, Nah, atau keyakinan. Cilina Keyakinan pada yang mana? pada produk kan? Confidence ya? Keyakinan pada produk. Ini Ya Lina kan, ya. Dok? Oke. Yang lain siapa lagi yang sudah punya? Boleh disebut? Semakin Anda aktif di dalam Zoom, maka teman-teman akan lebih ingat. Akan lebih ingat dan akan lebih mudah untuk praktek. Jadi saya mengajak teman-teman untuk lebih aktif. Semakin banyak menjawab, ya semakin banyak ingat. Ayo lagi Cilina. Dapat dipercaya. Lalu? Keberanian. Visi. Visi kamu apa, Ci? Visi aku. Memberikan yang terbaik lah buat nasabah gitu. Itu termasuk visi nggak? Termasuk. Visi untuk diri kamu sendiri apa? Visi artinya asal katanya dari penglihatan mata. Penglihatan. Jadi visi itu adalah apa yang kamu lihat di diri kamu beberapa tahun ke depan. Contoh, visi 5 tahun ke depan. Saya, misalnya Lina, visi 5 tahun ke depan, melihat diri sendiri jadi apa? Apa yang kamu lihat? Visi artinya melihat, vision asal katanya. Kalau I kan mata, visi yang dilihat. Jadi ingat aja, visi itu apa yang kamu lihat untuk diri kamu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu tentukan sendiri. Saya mau 1 tahun ke depan
kalau saya lihat ke diri saya sendiri, saya jadi apa? Itu namanya visi. Oke, Dok. Apa kira-kira yang kamu lihat? Hmm. Ya, mungkin capai ini ya. Kalau 5 tahun udah capai inilah, Dok. BP. Ya, berarti artinya visi Cilina adalah 5 tahun lagi, 5 tahun lagi jadi BP. Jadi BP yang seperti apa? Yang income-nya berapa? Ini maksudnya termasuk passive income atau gimana, Dok? Ya semuanya, Ci. Apa yang ingin kamu lihat di diri kamu sendiri 5 tahun ke depan? Mungkin bisa capai 1 M ya, Dok. Dalam setahun ya, mungkin. Berarti Per 5 tahun, tahun. 5 tahun lagi Cilina per tahun jadi BP dan income-nya 1 miliar per tahun. Nah, seberapa penting visi ini? Dari skala 1 sampai 10, seberapa penting? Kalau 8, Dok. 10 sangat penting. 8. Oke. Apa yang membuat Cici membuat skalanya 8? Takut bisa capai atau enggak ya? Kalau takut, baik lagi. Berarti confidence levelnya masih rendah. Belum percaya kepada diri sendiri. Cilina yang sekarang belum percaya kepada Cilina yang 5 tahun lagi bisa memiliki 1 M per tahun dan jadi BP. Makanya skornya 8. Iya, Dok. Betul. Jadi supaya skalanya 10, apa yang perlu ditingkatkan? Skill-nya lah. Skillnya, betul. Skillnya bicara tentang profesionalisme. Nah, lalu apa lagi yang bisa ditingkatkan supaya skalanya bisa jadi 10? Banyak action. Banyak action bicara ini. Strong work ethic. Etika bekerja yang kuat. Itu maksudnya apa? Saya selalu katakan ini namanya disiplin. Nah, saya tanya Cilina, apa arti disiplin? Mengerjakan sesuatu dengan konsisten, Dok. Lalu? Kayaknya itu aja sih, Dok. Fanny atau Alice atau Dedi ada nggak tambahan untuk arti kata disiplin? Teman-teman, boleh nggak buka video? Saya seperti ngomong sama foto. Nggak ada reaksi wajahnya. Diam aja semua. Nah, ini ya cantik. Saya bisa lihat senyumnya Ci Eli. Nah, apa? Ci Elis, apa arti disiplin? Bentar ya, Dok. Ya. Halo Ci Elis, apa menurut Cici tentang disiplin? Ci, suara Cici nggak ada, pakai headset.
Ada yang mau tambahkan tentang arti disiplin? Ini Ko Dedi bilang melakukan kegiatan berulang setiap hari. Itu namanya disiplin menurut Ko Dedi. Yang lain bagaimana? Ada tambahan? Nggak ada, Dok. Oke, jadi saya tambahkan ya. Disiplin artinya melakukan hal yang seharusnya dilakukan walaupun kita sedang tidak ingin melakukan. Jadi disiplin melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Walau kita sedang tidak ingin melakukan. Nah, contohnya apa, Fen? Contohnya 20 poin. Itu seharusnya dilakukan nggak kalau mau capai target? Dilakukan, Dok. Nah, tapi sedang tidak mood, sedang capek, sedang berantem sama pacar, berantem sama pasangan, lagi ditolak nasabah, sedang down. Kalau benar-benar mau memiliki strong work ethic, kira-kira perlu nggak dilakukan? Baik lagi, Perlu, Dok. pertanyaan visinya sama tujuannya jelas nggak? Kalau capai ya oke lah. Kalau nggak capai ya sudah. Kan tahun depan ada lagi. Berarti goal dan visinya belum benar-benar jelas. Orang nggak bisa disiplin, biasanya kemungkinan besar karena nggak ada keinginannya. Atau keinginannya, ya kalau capai ya oke lah, nggak capai pun ya oke lah. Nggak apa-apa lah, nggak capai. Nah, Fen, kira-kira setelah tahu arti disiplin ini, apa pendapat kamu tentang yang kita bahas barusan? Tetap harus dikerjakan walaupun tidak suka, Dok. Sebenarnya bukan tidak suka, Fen. Sedang Malas. tidak ingin. Sedang tidak ingin. Tidak ingin ya banyak sebabnya. Apakah lagi malas, apalagi jenuh, atau apalagi penyebabnya? Kalau tidak suka, bisalah tidak suka. Tapi pertanyaannya, dengan tidak suka bisa nggak capai goalnya, tujuannya? Nah, kita contoh kasus aja ya, kita role play ya. Kita coba dengan Feni aja. Feni udah lama nggak role play sama dia. Saya tanya Feni jawab dengan jujur ya. Iya, Dok. Nah, Fen, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan sekarang? Passive income, Dok. Sama beli rumah. Mana yang lebih penting saat yang menurut kamu? Passive income. Yang paling penting untuk kamu passive income. Itu maksudnya passive income seperti apa, Fen? Ada uang masuk tiap bulan yang pasti, Dok. Ada uang masuk yang pasti. Seperti apa pastinya? Pasti masuk 500.000 sebulan juga masuk, Fen. Masuk 100.000 per bulan juga masuk. Coba detilkan lagi, Fen. Passive income, Dok, tiap bulan minimal 10 juta. Untuk saat ini, berarti ya? Iya, untuk saat ini. Oke.
Seberapa besar keinginan kamu untuk meraih 10 juta setiap bulan? Besar ada Skalanya 1 sampai 10? 10. Berarti benar-benar ingin ya. Ya. Nah, seberapa yakin, seberapa kamu percaya diri kamu bahwa kamu bisa dapat 10 juta sebulan? Hmm, 10 dok. 10 ya. Kamu percaya kamu bisa ya? Ya dok. Nah, seberapa besar keinginan kamu untuk meningkatkan kemampuan diri kamu supaya bisa jadi agen yang sangat profesional? Hmm, 9 dok. 9. Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan supaya bisa jadi agen yang profesional dengan skor 9? Hmm, terus follow up, prospek, janji temu, hmm, mencari referensi, memperbanyak komunitas dok. Nah, itu kan yang akan kamu lakukan untuk bisa mencapai 10 juta sebulan. Kira-kira apa hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan diri kamu? Ikut training, Training ikut seperti apa yang training, sedang kamu butuhkan? motivasi dok. Motivasi. Lalu apa lagi? Pergaulan sama perkumpulan komunitas gitu dok. Komunitas yang positif. Iya, iya. Nah, kira-kira setelah melakukan ini semua, apakah akan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri kamu, Fen? Iya dok. Nah, kamu tadi bilang passive income. Apakah passive income hanya datang dari menjual pribadi? Enggak. Harus dari mana? Eh, bisa dari ini dok, dari kita mencari calon agent. Kalau mencari agent, kira-kira butuh ilmu leadership tidak? Perlulah dok. Nah, kira-kira dari skor 0 sampai 10, berapa kemampuan untuk leadership-nya kamu? Masih 5 dok. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar bisa meningkat? Sering ikut training PRP, banyak belajar tentang produk. Kalau belajar produk bisa meningkatkan kemampuan leadership. Bisa juga sih dok. Leadership itu apa menurut Fanny? Leadership, eh, apa ya? Asal katanya kan dari leader. Uh, Sip artinya kemampuan. Jadi kemampuan menjadi leader. Leader itu siapa sih sebenarnya? Atasan. Bukan. Atasan boleh, tapi yang lain? Senior. Ya, senior. Kalau senior sebenarnya bukan asal kata leader. Leader asal katanya kalau bahasa Indonesia pemimpin. Oh. Jadi leader saya Ko Huibing. Artinya pemimpin saya Ko Huibing. Nah, leader itu fungsinya apa sebenarnya?
Contohnya, pemimpin kita di Indonesia yang paling nomor satu adalah Pak Jokowi. Nah, kira-kira fungsi Pak Jokowi apa? Apa, Fen? Memimpin negara. Nah, apa yang dia lakukan? Memimpin anggotanya, Dok. Dengan cara? Dengan cara yang inilah. Dengan cara dia sendiri, Dok. Apa yang dilakukan kira-kira? Memberi tugas. Apakah dengan memberi tugas dia bisa memimpin 260 juta penduduk? Memperbanyak anggota. Oke, lalu? Mencari anggota. Aha. Mencari anggota yang seperti apa? Yang mempunyai kemampuan dan keinginan. Ya, Cita-cita. jadi kalau kita jelaskan secara detail dengan ilmu kepemimpinan, teman-teman nanti boleh baca bukunya ya. Ini di Pak Dudi bilang menyatukan visi dan misi anggota sehingga bersama-sama mencapai tujuan bersama. Ini tipe leadership yang demokratis. Nah, kadang-kadang yang seperti ini bisa dilakukan jika kondisi sedang damai, tidak ada perang. Kalau kondisi sedang perang, ini agak susah dilakukan karena orang udah pada heboh, perlu kepemimpinan yang lebih keras. Jadi kepemimpinan itu ada beberapa tipe ya, yang keras, yang demokratis, atau yang sedang. Nah, jadi sebenarnya inti dari pemimpin leadership adalah sebenarnya memberikan pengaruh. Ini kata kuncinya. Kalau kita bisa merekrut, artinya kita bisa memberikan pengaruh. Contoh, Chief Aina, itu dipengaruhi oleh Fanny, sehingga dia mau ikut jadi agent. Kan seperti itu ya, Fen ya? Kamu mempengaruhi Lina, sehingga Lina mau ikut jadi agent. Pak Jokowi mempengaruhi kita supaya mau mengikuti arahan kebijakan dari dia. Sama kan berarti? Nah, Iya, ilmu leadership itu penting sekali untuk kita membangun passive income, Fen. Kalau kita leadership-nya kita belum belajar, belum banyak tahu, otomatis kita akan sulit untuk merekrut dan membina tim. Jadi kalau untuk menjadi top agent, kita perlu memberikan pengaruh. Paling gampang belajar berlatih pengaruh adalah dengan menjual. Kalau kita bisa menjual, artinya kita sudah punya leadership, karena kita berhasil memberikan pengaruh. Kayak tadi Ci Aina, dia bisa memberikan pengaruh terhadap nasabahnya beli polis Qsma 60 juta. Nah itu artinya dia berhasil memberikan pengaruh. Pengaruh itu datang dari mana? Nah datang dari 5 hal teman-teman. Pertama adalah datang dari namanya posisi. Seseorang bisa jadi leader karena dikasih posisi. Contoh Ci Eli sekarang posisi ABP. Artinya dia dapat posisi sebagai seorang leader. Tetapi kalau dia berhenti hanya sampai posisi, dia berhenti membangun hubungan, maka dia berhenti hanya di leadership level 1. Level 2 hubungan ya. Kalau hubungan sudah dekat, maka lebih gampang. Yang ketiga, kalau hubungan sudah dekat tapi nggak ada hasil, enak nggak? Contoh, Fanny sama Swanto hubungan baik sebagai teman. Tetapi selama jadi agent nggak ada hasil, kira-kira apa yang Fanny rasakan? Gimana, Dok? Kita sudah jadi teman baik misalnya. Kamu sudah jadi agent, tapi kamu nggak dapat hasil di Sequis. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Down. Down ya. Karena ini nggak ada hasil. Jadi hubungan sudah baik, kalau nggak dilanjutkan dengan hasil akan down. Contoh Ci Aina, kalau nggak ada closing bulan lalu, saya kena percaya dia sudah loyo. Betul tidak, Ci? Betul, Dok. Nah, walaupun hubungan Fanny dan Lina baik, kalau nggak ada hasil, Lina tetap down.
Nah, lanjut kalau sudah ada hubungan, ada hasil, kita perlu namanya apa? Duplikasi. Apa itu duplikasi? Artinya transfer ilmu. Misalnya, si Fanny sudah closing, dia udah dapat hasil. Tapi dia berhenti belajar menyerap ilmu leader, apa yang terjadi? Maka dia berhenti duplikasi. Dia nggak bisa mandiri. Nah, kadang orang bisa berhenti kalau nggak berkembang. Nah, yang kelima apa teman-teman? Kelima ada rasa hormat. Contohnya kita menghormati Pak Presiden Jokowi. Walaupun hubungan kita dengan dia nggak dekat, posisi kita memang sebagai rakyat, dia sebagai presiden, hubungan kita nggak terlalu dekat, dia nggak duplikasi apa-apa ke kita, tetapi kenapa kita hormati dia? Karena dia sudah ada hasil membangun negara kita, dan kita hormati karena dia punya jabatan. Kita waktu tinggal 1 menit, yuk kita foto dulu ya. Oke, Dok. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya teman-teman dapat sesuatu nggak malam ini? Dapat, Dok. Apa yang akan dilakukan supaya lebih berhasil lagi? Banyak belajar, banyak action, banyak jam terbang.